Mungkin telah beberapa tahun saya baca puisi. Baru kali ini saya baca puisi pakai kacamata. Mempeng siang. Puisi yang pertama, Fajar Bintang Saputra Algawa. Batu. Batu. Batu kecil. Batu besar. Sama batu. Sama keliru. 2015. Ya, medio tahun 2000-an ya. Saya masih SMA waktu itu, masih seragam putih abu. Punya hal, kalau bagi saya unik. Sejak SMA saya sering bolos. Tapi bolosnya itu datang ke mana? Ke gedung kesenian. Karena punya motivasi ingin belajar teater, belajar sastra. Nah, di gedung kesenian itu sering kumpul beberapa sastrawan dan para pelaku teater. Ada Nazarudin Azhar, ada Saiful Badar, kemudian ada almarhum Jack Guntur, ada Sarabunis Mubarok, termasuk ada almarhum Wan Orlet waktu itu. Nah, sekali waktu ketika saya ke gedung kesenian, kan saya sering ke situ sambil bawa minuman atau makanan bagi para senior itu, dengan niatan supaya lebih dekat dan bisa belajar lebih banyak. Satu waktu ketika datang ke gedung kesenian pada pagi hari, terdengar seseorang yang sedang menyapu tuh di halaman pinggir gedung kesenian. Suara sapu itu terdengar dengan keras. Saya coba mendekati sumber suara, ternyata ada yang terdampak adalah punggung tubuh yang kecil, rambutnya khas putih, kemudian diikat kecil. Lalu dia sedang jongkok sambil memunguti rumput yang tumbuh di sela-sela paving blok. Disitulah kemudian saya bisa berbicara lebih banyak dengan almarhum Wan Orlet. Meskipun jauh-jauh sebelum itu nama beliau sudah harum ya, sudah saya kenal. Tapi kesempatan itu kemudian saya manfaatkan untuk ngobrol. Nah, kami santai ria di situ, ngobrol tentang teater, ngobrol tentang kesenian. Sampai Kang Wawan juga bercerita hal-hal yang sangat pribadinya. Saya tahu Kang Wawan sakit itu ya pas pertemuan pertama itu tahun 2000-an. Tapi Kang Wawan bilang bahwa justru terapi untuk menyembuhkan rasa sakitnya itu dengan teater. Kemudian sering ke gedung kesenian, merasa dirinya tenang dan sebagainya. Nah, di situ luar biasa, Kang Wawan dengan penyakit yang ya cukup berat juga waktu itu, tapi punya media penyembuhan, terapinya ya dengan berkesenian, dengan menyibukkan diri di gedung kesenian. Kemudian siang harinya dia keluar dari gedung kesenian dengan becaknya untuk narik beca di pangkalannya di Simpang 5, kemudian pulang lagi ke gedung. Ya seperti itu rutinitasnya. Dan sejak pertemuan itu, pertemuan kami semakin akrab, banyak terlibat diskusi, sampai terlibat dalam satu garapan waktu itu yang disadari oleh Kang Wan Orlet, saya sebagai aktornya, dalam pementasan Bom karya Kang Yosep untuk bersama teater Dongkrak waktu itu. Begitu awal mula perkenalan dengan beliau. Saya merasa sangat dekat. Selain saya juga berguru awal-awal terhadap beliau, juga belajar tentang bagaimana memiliki prinsip teguh di jalan kesenian.
belajar juga begitu detailnya dia kalau membaca satu karya sampai satu kata pun dia bongkar ya. Tapi ketika proses pembongkaran makna di balik kata, kita juga saling berdebat soal pemahaman yang kita miliki. Nah, uniknya Kang Wawan sebagai senior, dia tidak adigung, tidak besar kepala, dia masih mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak remaja waktu itu. Ya, saya waktu itu berbicara juga banyak hal dan kawan mendengarkan tanpa menyela dan sebagainya. Itu bagus sebagai spirit perkembangan pada seniman pada masa remaja yang sedang gila-gilanya ingin mendekati dunia kesenian. Kawan punya metode itu. Mungkin baginya itu bukan hal yang tidak disadari sebuah metode, tapi bagi saya itu metode yang menarik sehingga orang tidak merasa canggung ketika berdiskusi dengan yang di usianya lebih di atasnya. Nah, itu Kang Wawan punya itu. Kedekatan lain ya, kami sering ngobrol di Simpang 5 malam-malam sambil ngopi. Saya sebelum menikah waktu itu kan, kalau tidak bisa tidur sering jalan kemana, salah satunya ya ke situ ke Simpang 5. Dan Kang Wawan tiap malam dulu suka di situ mangkal beca, kita ngopi di kedai di kios rokok di situ. Atau ketika mengantarkan teman tamu dari Cirebon, misalnya Mas Edeng dan kawan-kawan, ketika mau pulang ke Cirebon kan bisnya di situ di Simpang 5. Nah, Kang Wawan ketika tidak menarik beca, kemudian juga sering menjadi juru parkir. Kita ngobrol juga panjang lebar di situ. Ya, senang lah, banyak sekali pengalaman-pengalaman dengan beliau, dan kedekatan saya juga ini sampai kemudian dia menjadi bagian dari kepengurusan Dewan Sen Kota Tasikmalaya yang tabene diketuai oleh saya dan Kang Wawan sebagai pengurus gitu. Dari pribadinya saja dulu, Kang Wawan Orlet itu dia nyentrik. Ciri khasnya berbeda dengan yang lain, dan teman-teman seniman sebayanya maupun di bawahnya yang tahu persis dengan dunia kesenian pasti akan tahu karakter dan ciri khas Kang Wawan. Dulu saya melihat Kang Wawan itu dia sepakaiannya pakai oblong, kemudian sambil mengayuh becak dan menyoren tas anyaman dari bambu. Tas anyaman bambu dia tulis sendiri dengan tulisan warna merah, catnya itu Fakultas Anjing Edan. Nah, itu khas Kang Wawan. Rambutnya diikat, dan yang mengidentikan dirinya, dia selalu memakai aksesoris itu orlet atau penitinya. Nah, di orlet itu kemudian diberi rajutan kain warna merah dan putih. Tidak lepas dari itu secara gaya pribadinya Kang Wawan. Setiap hari seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia sedang pentas, apakah itu baca puisi atau teater, pasti selalu ada bunyi burung uncuing atau kedasi. Kalau di gedung kesenian ada pentas, kemudian ada muncul burung uncuing, pasti itu Kang Wawan. Ketika baca puisi, pasti kalau tidak dibuka dengan uncuing, pasti tutup dengan uncuing. Dan itu sudah khas. Ketika sekarang kemudian ada teman-teman di Tasik yang melakukan hal itu, pasti ingatan-ingatan teman-teman seniman Tasik pasti akan ke Kang Wawan. Nah, identitas itu sudah melekat dengan Kang Wawan. Di samping itu juga Kang Wawan sering kritis terhadap pertunjukan-pertunjukan teater. Jangan lupa loh, walaupun dia berprofesi lain sebagai tukang beca, tetapi di tas yang bertuliskan Fakultas Anjing Edannya itu dia buku. Jadi kalau sedang menunggu tarikan penumpang, dia pasti baca buku atau nulis puisi. Nah, sekali waktu saya pernah diperlihatkan buku bergaris, buku sekolah biasa gitu, dan di situ dia nulis
Atau kadangkala dia nulis di sobekan bekas rokok. Dia nulis puisi di situ dengan pulpen. Nah, itu sering ke saya diperlihatkan karya-karyanya. Kemudian kalau pentas, dan kemanapun dia pergi belakangan hari ini, pasti ada bendera merah putih di tasnya. Itu style Kang Wawan, secara pribadi maupun ketika dia melakukan perform dimanapun. Orang pasti akan terngiang dengan itu. Gitu. itu kita kan sedang masa-masa berdirinya Dewan Kesenian, dan Kang Wawan itu sebetulnya bagian dari pelaku sejarah dan inisiator pendiri Dewan Kesenian, dan dia menjadi pengurus pada masa periode pertama sampai periode yang sekarang. Amanat yang masih saya ingat ketika ada Dewan Kesenian, kan Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya juga tidak terlepas dari pro dan kontra. Kang Wawan bilang, pro dan kontra itu kan hal yang wajar Pak Bude. Dia manggilnya Pak Bude saya. Pak Bude, pro dan kontra itu hal yang wajar. Nah, untuk sebab itu, lebih baik kita membuktikan biar yang kontra itu tahu persis perjalanan kita tidak seperti yang mereka kira. Bahkan banyak juga di luar pengurus Dewan Kesenian yang sengaja bertemu dengan Kang Wawan lalu berbicara tentang Dewan Kesenian. Kang Wawan kemudian bilang lagi ke saya, manusia paling bodoh menurutnya kalau yang gara-gara ada Dewan Kesenian tiba-tiba memutuskan tali silaturahmi. Itu Kang Wawan bilang begitu. Sebetulnya mau setuju atau tidak itu hal yang wajar, tapi kalau sampai memutuskan tali silaturahmi, asa kacida, itu kata Kang Wawan. Nah, ini pelajaran yang sangat penting sebetulnya yang saya terima dari Kang Wawan. Kemudian Kang Wawan juga kan sempat menulis naskah Onrus tentang Kartosuwiryo, dan dia baca naskah itu sampai dia tandai setiap dialognya Kartosuwiryo. Ternyata dia pada tahun 90-an pernah mementaskan juga naskah tentang Kartosuwiryo, dan Kang Wawan memerankan sebagai Kartosuwiryo. Mungkin dari sejarah itulah dia menyenangi karya Onrus yang saya buat. Bahkan almarhum pernah meminta kepada saya ketika ini akan dipentaskan, dia melamar ingin jadi aktornya. Ya, dia ingin kembali menjadi Kartosuwiryo, tapi kan impian itu tidak terlaksana karena Kang Wawan keburu sakit. Nah, di Gedung Sindang kita rutin bertemu dengan Kang Wawan. Situasinya memang sudah berbeda dengan Kang Wawan pada tahun 2000-an yang saya kenal. Jadi sakitnya sudah mulai kambuh-kambuhan. Tetapi belakangan hari itu Kang Wawan beberapa minggu tidak tampak. Kemana ini sudah sekian lama tidak hadir di dalam rapat Dewan Kesenian dan sebagainya. Nah, barulah dapat informasi beliau sedang sakit. Nah, kami dari Dewan Kesenian rutin datang ke beliau untuk memastikan kondisinya seperti apa. Kita sampai kebingungan mencari alamatnya, lalu dapat informasi ternyata semenjak sakit itu dia tinggal di di rumah adiknya di Jalan Langsu Bandar. Nah, di situ saya kaget dan sedih sekali melihat perbedaan postur Kang Wawan. Memang ketika ditengok Kang Wawan tubuhnya berisi sekarang, tapi berisi di situ saya melihatnya bukan sehat, seperti ada bengkak-bengkak, dan kalaupun ngobrol dia tidak kuat lama, berapa menit ngobrol kemudian berhenti, lalu dia tarik napas seperti ada yang capek. Saya nengok saat itu sambil kita sesama seniman saling membantu, dan itu tidak pernah kami publis soal hal itu, biarkan itu kami yang tahu. Nah, Kang Wawan di masa sakitnya itu saya bilang, Kang Wawan, yang penting Kang Wawan sekarang sehat dulu, jangan mikirkan Dewan Kesenian dan sebagainya. Dia malu belum bisa memberikan apa-apa bersama Dewan Kesenian, malu tidak aktif dan sebagainya. Tiba-tiba saya harus menerima itu, kata Kang Wawan.
Tapi bukan persoalan itu bagi saya, Kang Wawan. Ketika Kang Wawan tidak sedang sakit ini kan rajin ke gedung. Bahkan bukan karena ada dewan sini saja, Kang Wawan di gedung. Nah, persoalan ini persoalan yang lain. Tapi keteguhan memegang jalan di mengabdi di sini itu kuat sekali. Hate matos kemejot Pak Bode, aduh, lamun sehat matos hoyong di gedung kesenian. Itu kalimat terakhir yang saya terima dari Kang Wawan, dan terakhir ketika saya menjenguk, batin mengeus teu kuat ngesayang ka gedung kesenian deui. Tapi kumaha gitu. Kan kebayang orang ya sakit parah, dia berontak ingin sehat dan ingin berkesenian lagi. Ngeri beuh. Hebat kan orang-orang seperti itu. Itu kalimat terakhir yang saya dengar dari Kang Wawan, dan itu pun pertemuan terakhir saya dengan Kang Wawan. Tentu banyaklah hal-hal yang patut dicontoh dari Kang Wawan. Ada banyak para pelaku kesenian di Kota Tasikmalaya tanpa mengabaikan seluruh kiprah teman-teman yang ada. Tapi pada kali ini kita sedang membicarakan Kang Wawan, dan Kang Wawan saya kira tidak ada penggantinya. Kang Wawan adalah Kang Wawan, tidak mungkin akan ada yang menggantikan. Dan pastilah semua teman seniman juga bersepakat tentang itu. Hidupnya didedikasikan dalam kesenian, tidak perlu diragukan lagi. Semua pelaku keseni menjadi saksi. Kang Wawan dengan segala keterbatasan yang dia punya, dia tidak pernah mengeluh. Dan dia orang yang tidak pernah bosan untuk belajar. Saya mendengar cerita dari Kang Godi. Ketika itu akan ada pentas di sanggarnya Kang Godi. Kang Wawan menyengajakan datang ke Ciamis. Lalu dia membantu buat artistik. Teh Neng, istrinya Kang Godi, kemudian ke teman-teman yang lain biasalah memberi semacam apresiasi buat rokok dan sebagainya. Kang Wawan pun sama. Tapi yang ketika Kang Wawan diberikan, dia menolak. Bahkan sekuat mungkin dia menolak. Karena Kang Wawan dasarnya sangat kuat. Saya datang ke sini ingin sekolah, ingin belajar. Betapa kan hebatnya pengabdian di jalan seni seperti itu. Tentu teman-teman seniman yang lain atau para pelaku seni atau sahabat yang lain juga punya cerita yang sama. Sampai terakhir, sampai ketemu, yang saya tanyakan kedua setelah Kang Wawan, segera saya tanyakan becanya. Kawan, becanya kemana? Ternyata becanya sudah dijual. Saya yakin dijual itu karena kalaupun dia sehat, pasti sudah tidak akan kuat lagi untuk menarik beca. Tapi becanya dijual itu juga salah satunya untuk berobat, beli obat. Sampai itu. Nah, oleh sebab itu kemudian berpikir, orang seperti Kang Wawan agak sulit ditemukan lagi. Dengan segala kemampuan, kerendahan hatinya yang dia miliki, dia masih berjibaku di jalan pengabdian seni. Dan Tasikmalaya sangat kehilangan terhadap sosok Kang Wawan. Mau tidak mau, Kang Wawan itu telah memberikan sumbangsih yang besar terhadap pembangunan kebudayaan di Kota Tasikmalaya. Ya, saya berdoa semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa ditabahkan, dan teman-teman pelaku seni, anak-anak muda terutama pelaku seni, dapat menyontoh terhadap sosok spesial One Outlet ini, bagaimana dia teguh mengabdi di jalan kesenian. Demikian.